kita menyimak dan menilai tajam. Kenapa harus memakai sarung tangan ke rumah sendiri? Seperti itu. Baik. Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Jangan patah semangat dalam mengikuti pemberitaan kasus Subang ini. Kita ikuti terus sampai manapun, sampai selesai intinya kasus Subang ini. Baru kita bahas yang lain, kan seperti itu. Karena saya sudah komitmen dulu untuk mengikuti pemberitaannya, ya meskipun kita melihat pemberitaan sekarang ini baru kemarin terakhir, yaitu Pak Yosep dipindahkan dari tahanan Polda Jabar ke Lapas Subang ya, ke Kejari Subang. Kalau Ramdhanu dikabarkan, kemarin sudah saya bahas juga bahwa yaitu dibawa lagi ke Polda Jabar oleh LPSK. Seperti itu, Pak Yosep di Lapas Subang, kelas 2A. Nah, baik. Teman-teman, di video kali ini, saya akan membahas masalah, yaitu beredar sebuah percakapan Pak Yosep Hidayah, Ibu Mimin, dan juga YouTuber Heri Susanto. Kita dengarkan ya. Itu di BAP aja. Terus, yang bisa bawa kendaraan itu Yunis, Bu. Apa nih mobil kayak cilik jari hai kokon nama kita melayar atuh. Ini kalau kita simak benar-benar, ini sangat menarik sekali. Kemanakah arah Pak Yosep menceritakannya atau sebuah bercerita seperti itu. Nah, sesudah beredar kabar bahwa suara rekaman Yosep di publik, ini banyak sekali yang berkomentar, sangat luar biasa sekali, bahwa banyak yang mencurigai, hanya mencurigai ya, kepada siapa? Kepada Yoris. Intinya kita jangan sampai menuduh siapapun dalam kasus ini. Karena memang kasus ini sangat begitu kelihatan rumit sekali, ada yang bilang juga gampang. Entahlah teman-teman, intinya dalam kasus Subang ini adanya yang mengaburkan data-data penting atau disebut OOJ. Menurut teman-teman ya, OOJ ditulisnya, tapi itu kan obstruction of justice. Nah, yang mengaburkan tentang sebuah keadilan untuk kedua almarhumah ini. Baik, beredar suara Yosep di sini, yaitu tentang tudingannya terhadap anaknya, yaitu Yoris. Yoris ini menurut Pak Yosep Hidayah hanya satu-satunya orang yang bisa mengemudikan mobil Alphard di dalam lingkaran keluarganya. Pak Yosep mengatakan saya tidak bisa membawa mobil, kalau motor sih bisa, seperti itu, Matic ya, motornya waktu itu Scoopy warna merah. Nah, teman-teman, yang kita simak, meskipun Polda Jawa Barat yaitu sudah menggelar sebuah prarekonstruksi dan juga rekonstruksi, ternyata kasus Subang ini ya masih menjadi teka-teki. Menurut kita ya, tapi entah menurut kepolisian. Ini menurut kita, menurut saya sendiri masih teka-teki karena apa? Mungkin ini bisa jadi dugaannya kok belum juga terpecahkan ya, meskipun sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena yang 3 kan belum juga ditahan. Itu urusan polisi teman-teman, intinya kita mengikuti dalam memviralkan kasus ini. Terlebih, bagaimana, kenapa kasus Subang ini kok begitu lama sekali, dan perasaan kita kok kasus Subang ini terasa berputar-putar ya, berkutat di sini-sini saja. Baru pembahasan terakhir kemarin adalah Pak Yosep dipindahkan dari Polda Jabar ke Lapas Subang. Di sini banyak sekali drama-drama, teman-teman. Baik drama di antara para tersangka, drama di antara para saksi, maupun drama-drama dari keluarga korban. Begini, kita mungkin meneliti sedikit ya. Yang meninggal itu kan keluarga mereka. Harusnya dari pihak internal lah yang vokal, yang fokus dalam menguliti pelakunya atau mencari pelakunya. Kita kan pihak bukan pihak internal ya, kita eksternal, kita pihak dari luar. Tapi ya bersyukur sekali meskipun kita bukan keluarga, bukan kerabat mereka, ya kenal pun hanya sebatas kenal ya, seperti itu. Tapi kita alhamdulillah bisa memviralkan kasus ini sehingga pihak kepolisian saya yakin adanya petunjuk-petunjuk. Bisa juga YouTube kita ditongkrongin, ya kan? Para YouTuber ini ditongkrongin, kan seperti itu. Dan saya bercerita sedikit, ternyata memang benar. YouTube para YouTuber yang mengikuti kasus Subang ini ditongkrongin, teman-teman.
Saya melihat sendiri, ya. Nah, jadi semoga apa yang kita jelaskan, apa yang kita temukan di lapangan dari berbagai keterangan-keterangan para saksi waktu itu menjadi petunjuk teman-teman untuk dirangkum semuanya. Amin. Semoga pihak kepolisian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menguak misteri kasus ini. Oke. Baik, teman-teman, di sini banyaknya sandiwara para saksi dan juga para tersangka. Seperti yang kita ketahui juga, di sini ada beredar sebuah rekaman, yaitu dari suaranya Pak Yosep Hidayah sebelum ditahan, menuding Yoris. Yosep mencurigai Yoris sebagai sosok pengemudi mobil Alphard dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Kita simak dulu videonya. Kita dengarkan ya. Di BAP aja. Terus yang bisa bawa kendaraan itu Yoris, Bu. Apa nih mobil kayak cilik jari heuy kok nama kita melayang atuh. Nah, teman-teman, Pak Yosep mengatakan yang bisa bawa mobil hanya Yoris. Lalu, kenapa diberitakan tidak sama sekali adanya jejak Yoris, baik sidik jari, jejak kaki, dan masih banyak lagi? Pak Yosep mengatakan, ya, kalau Yoris memakai sarung tangan, mana mungkin ada jejak. Seperti itu dia bilang. Ini menarik sekali memang. Kita melihat waktu itu di YouTube-nya Misteri Mbak Suci dan juga media yang lain, ya kan? Memakai sarung tangan. Kenapa memakai sarung tangan segala? Nah, ada ucapan Yoris waktu itu, waktu ya saya masih berkontak-kontak ya, WhatsApp gitu. Katanya, saya tidak akan terjebak seperti itu. Takutnya saya dijebak. Pernah ada ucapan seperti itu ke saya sendiri, teman-teman. Nah, ini juga antara bapak dan anak ini, kita pun melihatnya janggal sekali, ya kan? Jadi bingung juga karena mereka ini saling tuding, saling tuduh, saling menyalahkan, saling curigai. Intinya, bapak, anak, dan keluarga mereka. Danu mencurigai Yosep, Yosep mencurigai Danu, Yosep juga mencurigai keluarga Danu, dan juga mencurigai Waida. Ibu Lilis disebut bohong, ibu siapa lagi kan, Wayeti juga, ya kan, disebut memfitnahnya. Ini keluarga mereka padahal yang meninggal begitu mengenaskan, tapi kok mereka malah ribut, malah saling tuding. Makanya saya langsung waktu itu langsung menuju ke Pak Kades, ke rumahnya jam 7 malam, ya kan. Di sana ngobrol, Pak Kades, kenapa kok keluarga Ibu Tuti almarhumah ini dan Pak Yosep kok tidak akur ya? Karena saya menyimak sendiri, Pak, dari omongan statement-statement ibunya Danu dan juga bapaknya Danu. Justru Jack, saya ini pingin sekali menyatukan keluarga ini. Berusaha sekeras mungkin ingin menyatukan keluarga ini. Tapi sangat sulit sekali, Jack. Seperti itu. Tapi alhamdulillah katanya, Yoris dan papanya sudah bersatu kembali. Itu saya yang menyatukan menurut Pak Kades. Waktu itu kan susah sekali katanya. Bahkan sampai saya yang dimusuhi. Menurut Kades Indra Jainal menjelaskan seperti itu. Nah, ini memakai sarung tangan pun menjadi permasalahan dalam pembahasan kita dan juga kita menyimak dan menilai tajam. Kenapa harus memakai sarung tangan ke rumah sendiri? Seperti itu. Baik. Mobil kayak cilik jari heuy kok nama kita melayang atuh. Ari make sarung tangan mah. Sarung tangan ya. Iya. Kayak sepanjang dulu. Mantap kayak mana mesti tapi enggak bisa. Benar udah apa jawab. Sudah kemarin Nah, kenapa di dalam lingkaran kasus Subang ini harus Danu dulu? Itu pernyataan Yosep Hidayah. Dan Pak Yosep sudah yakin Danu ini akan ngebuka seperti itu. Dan juga Danu ini akan membongkar kasus ini. Itulah keyakinan Yosep kalau saya menyimak dari percakapan ini, teman-teman. Iya, ngomong ke tadi ke ngomong nanti guru pengacara dari iya masih salah. Mesin lepulun dan mesin naon kita. Dia lama banget seriusnya di mana-mana ke. Cuma memang oke. Nah, teman-teman, Pak Yosep mengatakan, sudahlah Pak Mul, saya tidak usah memakai pengacara. Karena saya tidak bersalah. Apapun itu, nanti akan saya pertanggungjawabkan. Seperti itu.
Jadi Pak Yosef dari dulu mengatakan memang yang adain kuasa hukum, yang mengajukan mungkin ya, yang memberi kuasa hukum itu adalah adiknya, yaitu Pak Mulyana. Pak Yosef sering bilang ke saya juga seperti itu. Entah ada apa ini sebenarnya ya. Memang itu makin penasaran. Nah, tadi itu nanti lalu memang lihat coba tahu ada mata kita ambil sidang mak dia sidang mak dia teman-teman ayo dan ya apa jadi dalam skenario seperti itu nah Skenario ya. bukan sebelum hari ya jadi sidang mak di sana mungkin bisa buka deh nah teman-teman buka deh didampingin aja mungkin. Oke, jadi memang dulu juga ada ucapan seperti itu dari Yosef, dari AKBP Sumarni menurut Yosef. Ini Ramdhanu, ini Danu, ini tersangka ya. Nah, Pak Kades ngotot. Nggak mungkin, kata Pak Kades. Itu saudara saya. Seperti itu. Makanya Pak Yosef mengatakan, si Danu ini diselamatkan oleh Pak Kades. Itu menurut Pak Yosef, teman-teman. Waduh, luar biasa kasus Subang ini. Entah apa nanti yang akan terjadi di persidangan, kita akan mengikutinya. Sebagai warga masyarakat hanya bisa menonton, mendoakan, intinya semoga ada keadilan untuk kedua almarhumah. Kita doakan terus dan support terus pihak kepolisian Polda Jabar khususnya, agar segera selesai kasus ini. Nah, akhirnya apa? Setelah kasus ini begitu viral sekali, dan juga para saksi berkubu-kubu. Sekarang pun sebenarnya kalau memang benar-benar tidak bersalah, ngapain pakai kuasa hukum ya kan? Jadi di kasus Subang ini semuanya pakai kuasa hukum. Teman-teman, Yoris kuasa hukumnya ada, Danu ada, Yosef pun ada. Kita nantikan nanti sidang utama di pengadilan. Terima kasih, jangan patah semangat, kita nanti akan beritakan kembali. Ikuti terus pemberitaannya teman-teman. Bye-bye.